wabarakatuh. Om Wilaheng awik namastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagunging jagat bathara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilam Putra. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, banyak orang yang beranggapan salah terhadap Kapitayan. Disangkanya Kapitayan itu adalah penganut-penganutnya menyembah batu. Penganut-penganutnya menyembah pohon-pohon besar. Atau menyembah gerumbul. Itu adalah anggapan yang keliru. Itu adalah apa yang dilihat oleh orang-orang barat ketika melakukan penelitian terhadap orang-orang Kapitayan yang ada di Jawa. Pemirsa, orang-orang Kapitayan itu tidak memiliki aturan-aturan untuk menyembah. Tidak memiliki aturan-aturan persembahan. Karena orang-orang Kapitayan percaya bahwa Sang Hyang Toyo itu tidak butuh untuk disembah. Tidak butuh persembahan. Karena tidak ada gunanya bagi Sang Hyang Toyo disembah atau diberikan persembahan, sama. Tidak ada artinya. Karena Sang Hyang Toyo tanpa disembah, tanpa diberikan persembahan, tetap Sang Hyang Toyo itu adalah zat suci yang abadi, yang agung, yang maha besar, yang kekuasaannya meliputi jagat raya. Jadi orang-orang itu salah. Orang-orang Kapitayan itu sebetulnya adalah melakukan refleksi diri. Refleksi diri untuk mulat sariro, hangrosowani. Kemudian di dalam melakukan refleksi itu, terkadang ada di hadapan pohon, ada di hadapan batu, ada di tempat-tempat gerumbul. Mengapa? Karena di dalam refleksi, di dalam merefleksikan diri, menyatu dengan alam, berusaha untuk manunggal, maka dicari tempat-tempat yang sunyi dan senyap, jauh dari keramaian, terlindung dari terik matahari. Oleh sebab itu dicari tempat-tempat seperti itu. Bukan berarti dia menghadap ke batu, bukan berarti menyembah batu. Dirinya menyembah atau menghadap ke pohon besar, bukan berarti orang itu menyembah pohon besar. Apakah orang-orang lain kalau menghadap sebuah patung, kemudian dia menyembah patung? Apakah orang-orang di Timur Tengah sana yang menghadap ke Ka'bah, kemudian dia menyembah Ka'bah? Bukan kan? Sama dengan Kapitayan. Orang-orang Kapitayan itu berada di tempat-tempat seperti itu. Bukan berarti menyembah pohon atau menyembah batu atau menyembah gerumbul. Bukan. Orang-orang Kapitayan itu sekali lagi ingin merefleksikan diri, menyatu dengan Sang Hyang Toyo.
kemudian memilih tempat-tempat yang sunyi dan sepi. Karena dibutuhkan sebuah konsentrasi untuk bisa menyatukan diri dengan kosmis, menyatukan diri dengan semesta, dan menyatukan diri dengan alam lingkungan, dan menyatukan diri dengan Sang Hyang Toyo. Itu dibutuhkan tempat-tempat yang sunyi dan sepi. Kemudian orang-orang Kapitayan itu terkadang membawa kemenyan, membawa dupo, membawa persembahan-persembahan. Apakah itu diharuskan? Tidak. Tidak membawa apapun. Tidak masalah. Tetapi bagaimana kalau membawa? Itu pun tidak dipermasalahkan. Karena Kapitayan adalah free will, merdeka. Bagaimana enaknya, tapi jangan seenaknya. Kalau mereka itu tenang dengan membawa wangi-wangian, silakan membawa wangi-wangian. Kalau mereka bisa tenang karena adanya bunga, silakan membawa bunga. Jadi tidak ada larangan di dalam Kapitayan. Dan tidak ada perintah di dalam Kapitayan untuk membawa ini dan itu, untuk menghadap ini dan itu. Itulah terkadang orang-orang hanya melihat dohiriyahnya saja. Sehingga dengan seenaknya mereka mengatakan orang-orang Kapitayan itu menyembah batu. Orang-orang Kapitayan itu menyembah kayu. Bukan. Itu salah penafsiran. Itu salah sangka. Pemirsa dimanapun Anda berada, orang-orang Kapitayan itu ingin mengenali dirinya, ingin mengetahui dan merefleksi terhadap apa-apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian berusaha untuk bisa memadukan rasa dan menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Karena orang-orang Kapitayan percaya siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Sing sapane wong weruh marang awake, mongko wong iku bakal parek karo Gustine. Itu dilakukan refleksi diri, ngulat sariro. Jadi melakukan perenungan-perenungan. Ini dibutuhkan tempat-tempat yang sunyi dan sepi. Itu jangan salah sangka. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, semesta, dunia ini bagian dari semesta, langit bagian dari semesta. Jagat raya inilah yang namanya semesta. Tetapi ada jagat kecil, yaitu pribadi manusia. Manusia adalah jagat dalam wujud yang kecil. Semesta adalah jagat yang raya, yang besar. Makanya ada jagat besar, ada jagat kecil. Jagat besar adalah jagat raya ini. Sedangkan jagat kecil adalah manusia ini. Oleh sebab itu, semesta itu apa? Merupakan rangkaian
mesin raksasa yang sengaja diciptakan oleh Sang Hyang Toyo dalam rangka untuk menggerakkan kekuasaannya. Merupakan satu rangkaian. Dan di dalam semesta ada kekuatan yang namanya adalah kekuatan kosmik, energi kosmik, yaitu kekuatan-kekuatan alam semesta. Kekuatan-kekuatan jagat raya. Oleh sebab itu rangkaian dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini merupakan sebuah mesin yang saling mempengaruhi, yang terhubung satu sama lainnya, bukan terpisah-pisah, dan memiliki energi alam semesta yang disebut dengan energi kosmik. Sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita teliti, semesta ini juga memiliki anasir, unsur-unsur yang menjadikan alam semesta ini merupakan mesin raksasa yang sengaja diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Anasir yang pertama, unsur yang pertama adalah Doyo Dayani Peteng. Kemudian unsur yang kedua adalah Gotro Gatraning Peteng. Dan yang ketiga adalah Gotro Lumrah. Saya akan menjelaskan satu persatu. Apa yang disebut dengan Gotro Lumrah? Gotro Lumrah itu adalah terlihat wujudnya, terlihat bentuknya. Itu yang disebut dengan gotro. Ono gotro nih, ada bendanya, ada wujudnya. Kalau kita melihat matahari, maka kita bisa melihat seperti itu gotronya. Kalau kita melihat yang namanya bulan, seperti itu gotronya. Jadi gotro lumrah itu adalah benda yang bisa dilihat atau diraba, diketahui bentuknya, lumrah. Manusia misalnya. Kemudian ada benda yang namanya sepeda. Ada benda yang namanya sapi. Ada benda yang namanya mobil. Itu semuanya adalah gotro. Nah, itu semuanya disebut dengan gotro lumrah. Jadi apapun yang bisa dilihat dan diketahui wujudnya, itu adalah gotro lumrah. Nah, di dalam jagat raya ini ada planet-planet, ada bintang, yang semuanya itu sebenarnya bisa dilihat dan bisa dipegang, diketahui wujudnya. Apalagi sekarang sudah ada alat-alat yang canggih. Nah, di dalam jagat raya yang disebut gotro lumrah ini, jumlahnya banyak. Berapa jumlahnya? Tidak bisa manusia menghitungnya, saking banyaknya. Tetapi walaupun demikian banyaknya, yang namanya gotro lumrah itu yang ada di alam semesta ini, jumlahnya cuma 10%.
dari keseluruhannya. Nah, kemudian yang kedua, yang disebut dengan gotro gatraning peteng. Apa itu? Gotro gatraning peteng adalah bahwa di alam jagat raya ini, di samping ada yang disebut dengan gotro lumrah, yang bisa dilihat dengan mata, bisa dilihat bentuknya. Tetapi ada yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi ada. Karena masing-masing gotro lumrah, setiap materi, setiap benda, maka di dalam benda itu ada kekuatan-kekuatan gaibnya yang disebut dengan energi imaterial. Inilah yang disebut dengan gotro gatraning peteng. Jadi gotro gatraning peteng itu adalah jiwa dari benda, jiwa dari materi. Kemudian yang ketiga adalah doyo dayaning peteng. Apa itu yang dimaksud doyo dayaning peteng di alam semesta ini? Doyo dayaning peteng ana ing alam semesta tidak lain adalah energi kosmik, energi jagat raya. Energi jagat raya inilah justru merajai dari semuanya. Apabila diprosentase, maka doyo dayaning peteng ini 70% dari keseluruhan jagat raya ini. Sedangkan gotro gatraning peteng itu cuma 20%. Sehingga di alam jagat raya ini, di semesta ini, justru yang paling banyak adalah energi, kekuatan kosmik. Jadi kekuatan yang ada di alam semesta ini jauh lebih banyak, jauh lebih dominan daripada gotro lumrah, daripada gotro gatraning peteng, yaitu imaterialnya. Imaterial dan material jumlahnya cuma 30%. Sedangkan doyo dayaning peteng atau energi kosmik ini ada 70%. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, itu harus diketahui. Dan sejak dulu nenek moyang kita sudah menyadari hal itu, bahwa kekuatan kosmik, energi yang ada di alam semesta ini jauh lebih besar. Oleh sebab itu, di dalam kepercayaan nenek moyang kita zaman dahulu, ingin energi-energi kosmik kemudian melakukan refleksi diri untuk menarik kekuatan-kekuatan kosmik itu ke dalam dirinya dengan berbagai macam teknik yang diajarkan oleh para sesepuh. Nah, inilah yang dilakukan oleh para penghayat, yaitu orang-orang Jawa yang ingin menyatu
dirinya dengan alam semesta. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, jadi kalau ada orang di depan batu, kemudian di batu itu kemudian diberikan persembahan-persembahan, diberikan bunga, diberikan panggang ayam, atau diberikan apa, bukan berarti orang itu menyembah batu. Kalau ada orang kemudian membawa persembahan-persembahan kemudian diletakkan di depan kayu besar, bukan berarti orang itu menyembah kayu atau menyembah pohon. Itu adalah sarana bahwa seseorang itu lebih tenang, lebih nyaman apabila dia melakukan hal itu. Tetapi bukan menyembah kayunya, bukan menyembah pohonnya, bukan menyembah batunya. Tetapi dia mencoba untuk menyatukan diri dengan alam semesta, dengan menarik daya-daya energi kosmik yang ada di jagat raya. Itulah siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan dekat dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, dalam ungkapan yang secara kelakar, kalau kamu ingin pandai, ingin mengetahui berbagai macam hal, maka harus mondok di Ponorogo. Artinya mondok di Ponorogo adalah Pono iku ngerti, rogo iku awak. Jadi sebelum mengetahui Tuhannya, maka dia harus mengetahui dirinya dulu. Pono iku ngerti, mengerti tentang dirinya. Rogo iku awak. Belajar pada dirinya sendiri. Ada apa di dalam diri ini? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda saya ajak untuk belajar. Bersama-sama belajar. Ada apa di dalam diri kita? Diri kita ini yang nampak seperti ini, seperti tadi dikatakan, ini termasuk gotro lumrah. Karena terlihat wujudnya. Gotro lumrah itu adalah materi. Nah, setiap materi itu ada dua hal, yaitu ada materi yang terlihat dan ada materi yang tidak terlihat. Materi yang terlihat ini disebut jasad. Sedangkan materi yang tidak terlihat, yaitu yang disebut dengan nafsu. Nah, dua hal ini harus kita sadari. Kemudian, di samping itu ada apa? Ada raga, ada jiwa, atau yang disebut dengan sukma, dan ada yang disebut dengan ingsun. Jadi kalau imaterial atau raga yang tidak nampak, itu adalah sukma. Jadi sukma itu merupakan inti dari nafsu. Di dalam sukma ini ada nafsu yang jumlahnya 4, yaitu nafsu merah, nafsu abangan, nafsu kuningan, nafsu irengan, dan nafsu putihan. Nafsu merahan, abangan adalah nafsu yang berwarna merah. Nafsu kuningan adalah nafsu yang berwarna kuning. Nafsu irengan yang disebut dengan nafsu kegelapan. Dan nafsu putihan
adalah nafsu yang putih. Nah, keempat nafsu ini disebut dengan sukma. Nah, sedangkan sukma itu sendiri merupakan percikan dari cahya mulya. Nah, cahya mulya itu adalah ruh, yaitu ruh suci. Sehingga sukma itu harus bertanggung jawab kepada ruh. Nah, roh itulah yang disebut dengan ingsun. Sedangkan sukma itulah yang disebut dengan hulun. Jadi ada ulun, ada hulun. Ada ulun, ada ingsun. Atau ada hulun, ada hingsun. Ini harus kita sadari. Itu adalah bagian dari imaterial manusia. Nah, secara material, manusia ini dibangun dari 7 hal yang berbeda. 7 hal yang berbeda itu yang pertama adalah kulit. Kemudian yang kedua adalah rambut. Yang ketiga adalah daging. Yang keempat adalah balung. Yang kelima adalah kuku. Yang keenam adalah otak. Dan yang ketujuh adalah jeroan. Kulit. Kulit itu berbeda dengan daging. Dan kulit itu juga bermacam-macam. Ada kulit tipis yang biasa disebut dengan kulit ari. Ada kulit yang tebal. Kulit yang di bawah kulit ari, di atasnya daging. Itu adalah kulit. Juga dibedakan tentang kulit tangan yang disebut dengan epek-epek. Ada kulit kaki yang disebut dengan telapak kaki. Jadi kulit itu sendiri bermacam-macam. Tapi semuanya namanya kulit. Dan kulit itu berbeda dengan daging. Kulit berbeda dengan rambut. Kulit berbeda dengan kuku. Kulit berbeda dengan jeroan. Ini adalah kulit. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah daging. Jelas, daging adalah daging. Di mana salah satu di antara bagian-bagian dari daging itu adalah otot. Saraf. Itu adalah daging. Dan daging pun dibedakan bermacam-macam. Ada daging kaki, ada daging tangan, ada daging lulur, dan sebagainya. Itu yang kedua. Sedangkan bagian yang ketiga adalah kuku. Kuku berbeda dengan kulit. Kuku berbeda dengan daging. Kuku pun dibedakan. Ada kuku tangan dan ada kuku kaki. Itu kuku. Jadi ada kulit, ada daging, dan ada kuku. Ketiga-tiganya bentuknya, jenisnya berbeda. Sifatnya juga berbeda. Yang keempat adalah rambut. Rambut itu pun bermacam-macam. Ada rambut yang ada di kepala. Ada rambut yang ada di atas mata. Ada rambut di mata. Dan ada rambut di bagian-bagian yang lain. Itu adalah rambut. Rambut berbeda dengan kuku. Rambut berbeda dengan kulit, daging. Dan berikutnya adalah balung. Balung itu juga sama. Ada balung iga. Ada balung kepala.
Ada balung tangan, ada balung kaki, ada balung yang sifatnya keras, ada balung yang sifatnya lembek, yaitu tulang rawan misalnya. Ini adalah balung. Kemudian ada otak. Otak itu ada yang ada di bagian kepala. Namanya otak. Dan otak pun juga dibagi-bagi. Ada otak bagian belakang, ada otak bagian tengah. Dan ada juga bagian-bagian otak yang ada di dalam tulang, yang disebut dengan sumsum. Dan selanjutnya adalah yang disebut dengan jeroan. Jeroan itu juga bermacam-macam. Ada paru-paru, ada jantung, ada usus, ada ginjal, ada limfa, ada hati. Itu semuanya adalah organ manusia dari 7 hal yang berbeda. Bahwa raga manusia, jasad manusia ini dibangun oleh 7 hal yang berbeda. Yang pertama adalah kulit, yang kedua adalah rambut, yang ketiga adalah daging, yang keempat adalah kuku, yang kelima adalah otak, yang keenam adalah tulang, dan yang ketujuh adalah jeroan. Ini kita harus tahu dan kita harus menyadari 7 hal yang berbeda, baik itu sifatnya maupun bentuknya dan kegunaannya, semuanya berbeda. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah yang namanya gotro lumrah yang ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, gotro gatraning peteng, yaitu imaterial yang ada di dalam diri kita. Ini yang biasa disebut dengan sedulur papat. Sedulur papat itu tidak lain adalah nafsu, yaitu nafsu abangan, nafsu putihan, nafsu irengan, dan nafsu kuningan. Sedangkan doyo peteng yang ada di dalam diri kita, yaitu energi kegelapan yang ada di dalam diri kita. Mengapa disebut dengan energi kegelapan? Karena energi ini tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tetapi efeknya jelas, efeknya nyata, dan bisa digali. Ini adapun doyo dayani peteng yang ada di dalam diri manusia, ini bisa digali, bisa dipelajari. Nenek moyang kita sejak zaman dahulu melakukan hal itu, yaitu menarik energi kosmik, kemudian dipadukan dengan energi doyo peteng yang ada di dalam diri manusia. Maka doyo peteng yang ada di manusia ini ada tempat-tempatnya. Tempat yang pertama, ini merupakan energi yang paling halus. Doyo dayani peteng menungso sing paling halus, yaitu ada di pulunging ati. Ada di dalam pulungnya hati ini. Inilah yang disebut dengan energi murni.
energi murni inilah apabila digali, maka potensi-potensi yang ada di kosmik ini bisa kita tarik dan merupakan energi yang memiliki kekuatan yang dahsyat, murni, ada di pulunging hati. Kemudian energi yang kedua, tempatnya ada di otak. Itulah yang disebut dengan energi pikiran. Energi pikiran ini juga bisa dipadukan dengan energi-energi kosmik yang ada di jagat raya. Dengan kekuatan pikiran, energi yang masuk di dalam pikiran kita, kemudian memiliki daya yang luar biasa, maka orang yang menguasai daya dayaning pikiran, yaitu energi main, maka orang itu akan memiliki kecerdasan di dalam otaknya untuk mengetahui hal-hal yang terlihat dan hal-hal yang tidak terlihat. Ini perlu pengolahan, ini perlu penyatuan dengan kosmik, kekuatan alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah doyo dayaning jero, yang biasa disebut dengan ilmu tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam atau doyo dayaning dalam ini bisa digali lewat pernapasan. Pernapasan-pernapasan yang teratur dengan teknik-teknik tertentu yang diajarkan oleh nenek moyang kita bisa menjadikan energi yang tertidur menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah doyo dayaning prono. Doyo dayaning prono adalah energi prana. Energi prana ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang ada pusatnya di bawah pusat, di bawah pusar, duni sore pusar, jaraknya kira-kira 1 jempol di bawah pusar. Ini adalah energi prana. Apabila digali, kemudian dihidupkan, dia akan memiliki tenaga-tenaga energi chi, energi kehidupan, energi daya hidup, sehingga memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Dan ada lagi satu, yaitu energi kundalini. Energi kundalini ini pusatnya ada di tulang ekor sampai di bagian tulang belakang, sampai di bawah tulang tengkorak. Ini kalau digali juga memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Nah, inilah kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah mengenali diri kita terlebih dahulu tentang kekuatan-kekuatan yang masih tertidur di dalam diri kita, kemudian kita menyatukan diri dengan alam, kekuatan semesta, maka itu perlu tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang tersembunyi, misalnya terhalang oleh batu-batu besar, terlindung dengan pohon-pohon besar, atau di tempat-tempat gerumbul yang orang lain
tidak bisa melihatnya atau tidak mudah dilihat orang karena butuh tempat-tempat yang sepi. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan salah paham. Kapitayan bukan menyembah pohon, kapitayan bukan menyembah batu. Tetapi di tempat-tempat itulah orang-orang kapitayan merefleksikan diri untuk melakukan semedi, untuk melakukan perenungan, untuk menyatukan dirinya dengan alam, dengan maksud-maksud yang saya utarakan tadi, bermacam-macam. Tapi intinya adalah mencoba menselaraskan diri dengan alam dan menyelaraskan diri dengan kekuatan cahaya yang berasal dari Sang Hyang Taya. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada. Besok kita sambung kembali dan silakan Anda untuk berkomentar dan silakan berdiskusi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.